Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naila Fitri Fadila dengan NIM 10204244012 dari kelas 2 S1 SIKJ 2401. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan modul 2 data mining tentang regression dan clustering. Yang pertama, saya akan mengupload dataset menggunakan Google Colab terlebih dahulu dengan sintaks. Dan di sini kita pilih terlebih dahulu file yang akan kita gunakan atau dataset yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan dataset TP2. Sini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan membaca dataset menggunakan Pandas. Nah, di sini udah kelihatan output ini menampilkan 5 baris pertama dari dataset, yang dimana dapat terlihat bahwa dataset di sini memiliki 21 kolom yang terdiri dari berbagai fitur, baik itu dari numerik maupun itu dari teks. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan tentang perbedaan linear regression dengan k-means clustering. Linear regression itu termasuk ke dalam supervised learning karena itu tuh memiliki target untuk diprediksi. Sedangkan k-means clustering itu termasuk ke dalam unsupervised learning yang dimana itu tuh tidak memiliki target dan digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 3, yaitu tentang train test split, yang dimana saya akan membagi dataset menjadi data training dan testing dengan rasio 80/20. Sini saya tambahkan kode terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kelihatan outputnya yang dimana terlihat data trainingnya berjumlah 399 dan data testingnya 100, sehingga pembagian 80/20 ini telah sesuai, yang dimana parameter random state ini digunakan agar pembagian data konsisten setiap dijalankan. Nah, selanjutnya, karena dataset memiliki atribut bertipe teks, maka saya akan hanya menggunakan kolom numerik agar model linear regression-nya itu dapat dijalankan. Sehingga sintaks yang saya gunakan adalah Nah, sini udah berhasil, maka kita lanjut ke sintaks selanjutnya untuk nomor 4 ini.
Nah, di sini udah kelihatan outputnya, di mana output ini merupakan hasil dari prediksi model terhadap data testing. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu tentang koefisien intercept. Di sini kita akan menggunakan sintaks, yaitu nah, di sini udah kelihatan hasil dari outputnya, di mana koefisien ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap target. Jika dia nilai positif, maka menunjukkan hubungan searah, tetapi jika dia nilai negatif, maka dia itu menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Sedangkan intercept ini yaitu merupakan nilai awal ketika semua variabel bernilai 0. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ke nomor berikutnya tentang MSA dan R-squared, yaitu dengan sintaks. Nah, di sini mean squared error-nya atau MSE itu adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Yang sedangkan R-squared itu menunjukkan kemampuan modal dalam menjelaskan variasi data. Berdasarkan hasil yang kita peroleh, yaitu nilai MSE-nya sebesar 13.954, yang menunjukkan bahwa error modal itu cukup besar. Sedangkan nilai R-squared tersebut dengan nilai min 0,09 menunjukkan bahwa model tersebut tidak mampu menjelaskan variasi data dengan baik. Bahkan performanya itu lebih buruk dibandingkan dengan model sederhana. Hal ini kemungkinan akan disebabkan oleh fitur yang kurang relevan atau belum dilakukan pre-processing yang lebih lanjut. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan berikutnya, yaitu tentang elbow method. Dengan kode yang akan digunakan yaitu Nah, di sini dapat dilihat dari grafik ini menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah klaster dan inertia. Yang terlihat bahwa penurunan mulai melambat pada K sama dengan 3, mulai melambat pada K sama dengan 3, sehingga jumlah klaster optimal diperkirakan sebanyak 3. Selanjutnya itu nomor 8, itu tentang K-means dengan menggunakan sintaks. Nah, di sini output ini menunjukkan hasil dari pengelompokan data, di mana setiap angka ini mempresentasikan klaster dari masing-masing data. Selanjutnya kita akan masuk ke silhouette score dengan menggunakan sintaks. Nah, di sini dapat dilihat outputnya dengan nilai silhouette score-nya sebesar 0,69, yang menunjukkan bahwa kualitas dari clustering ini cukup baik karena mendekati angka 1, yang berarti cluster terpisah dengan cukup jelas. Selanjutnya, itu nomor 10, yaitu tentang ARI. ARI atau Adjusted Range Index atau ARI. Ya.
ARI itu adalah metrik untuk mengukur kesesuaian antara hasil clustering dengan label sebenarnya. Yang dimana contohnya itu adalah jika kita memiliki data dengan label asli, maka hasil clustering dapat dibandingkan menggunakan ARI untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya. Selanjutnya, nomor berikutnya itu tentang overfitting dan underfitting. Yang dimana overfitting terjadi ketika model terlalu menyesuaikan data training sehingga performanya buruk pada data testing. Sedangkan underfitting itu tuh terjadi ketika model tidak mampu menangkap pola data dengan baik sehingga performanya buruk pada data training maupun testing. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang tugas pendahuluan modul 2 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.